Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quintanaya Aurora Sinarayu, NIM 40421044, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, situasi dan kondisi pra-Islam. Keadaan geografis. Kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa lampau, beberapa kebudayaan telah masuk ke Kepulauan Indonesia dari daratan Asia Tenggara. Mereka menyeberangi lautan ke Kepulauan Indonesia dari daratan Asia. Keadaan geografis dan wilayah Indonesia membentuk keanekaragaman dan perbedaan struktur masyarakat. Secara sederhana, keberagaman tersebut dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama adalah masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedalaman dan kawasan terpencil. Kelompok kedua adalah masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir. Kelompok yang ketiga adalah masyarakat yang terpengaruh oleh budaya keraton. Kemudian keyakinan. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaannya sendiri. Kepercayaan tersebut sering disebut dengan animisme dan dinamisme. Animisme adalah percaya bahwa semua benda di bumi, misalnya suatu wilayah, pohon, batu besar, dan lain-lain memiliki roh atau jiwa yang harus dihormati agar tidak mengganggu manusia. Dinamisme adalah keyakinan terhadap kekuatan pada suatu benda yang diyakini memiliki manfaat dan dapat mendatangkan mara bahaya. Kemudian periode Hindu-Buddha. Hindu-Buddha dimulai sekitar pada abad ketiga dan pengaruhnya paling besar berada di Pulau Jawa. Ajaran agama Hindu membuat masyarakat Indonesia mengenal sistem kasta. Sistem kasta tersebut yaitu 1. Brahmana, terdiri dari kaum pendeta dan sarjana. Yang kedua ada kesatria yang terdiri dari para prajurit, pejabat, dan bangsawan. Yang ketiga ada waisya yang terdiri dari pedagang, petani, pemilik tanah, dan para prajurit. Dan yang keempat adalah sudra yang terdiri dari rakyat jelata dan pekerja kasar. Kemudian agama Buddha. Agama Buddha menekankan pada moral dan menuntun manusia untuk selalu berbuat baik terhadap sesama hingga sampai ke nirwana. Ajaran ini memperlancar masuknya agama Islam ke Indonesia sebab ajarannya hampir sama. Perekonomian. Sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian pada saat itu. Kemudian, dalam sektor industri juga sangat berkembang. Industri yang berkembang yaitu industri rumah tangga, industri kerajinan, dan industri logam. Politik. Bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Prasasti dari Kutai yang selama ini menjadi patokan babak mulainya sejarah di Indonesia memberikan gambaran bahwa pemerintahan sudah ada sejak masa lalu. Kesenian dan sastra. Kesenian. Sebelum datangnya Islam ke Indonesia, kesenian dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Misalnya saja pada seni musik. Musik yang terpengaruh oleh agama Hindu dan Buddha adalah musik gamelan. Kemudian sastra. Jauh sebelum masuknya Islam ke Indonesia pada masa Mataram Hindu-Buddha, kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah digubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada sekitaran abad ke-10. Berinduk dari kedua kitab tersebut, maka banyak ditemukan gubahan-gubahan cerita yang mungkin diambil sebagian atau seluruh yang kemudian dijadikan kekawin atau
naskah-naskah lain. Yang kedua yaitu jalur masuknya Islam di Indonesia. Teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Kemudian teori Arab. Dalam teori Arab atau Mekah dikatakan bahwa proses masuknya agama Islam serta ajaran Islam ke Indonesia secara langsung dari Arab atau Mekah. Kemudian teori Persia. Umar Amir Hussein dan Husain Jayadiningrat berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara bukan dari pedagang Gujarat melainkan dari pedagang Persia. Kemudian teori Cina. Teori ini beranggapan bahwa imigrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 Masehi merupakan awal mula masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara. Yang ketiga adalah strategi dakwah. Strategi dakwah dilakukan melalui 6 cara: perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Perdagangan. Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan internasional pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Sehingga para pedagang dari Arab, Persia, dan India ikut berniaga. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan agama Islam kepada para penduduk yang pada saat itu masih menganut agama Hindu dan Buddha. Perkawinan. Para pedagang Muslim yang singgah kemudian menetap di Indonesia, sehingga dari mereka ada yang menikah dengan putri dari kerajaan pribumi. Perkawinan yang dilakukan telah berlangsung menggunakan budaya Islami, yang mana pada kala itu banyak penduduk pribumi yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian politik. Strategi dakwah melalui jalur politik memiliki dampak yang begitu besar. Jika suatu pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang memeluk agama Islam, maka banyak rakyatnya yang akan sukarela masuk agama yang dianut oleh pemimpinnya. Pendidikan. Setelah banyaknya pengikut agama Islam di Indonesia, para ulama mendirikan pondok pesantren dan masjid yang digunakan sebagai tempat berkumpul untuk belajar syariat Islam dan pembinaan calon ulama. Kesenian. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarluaskan agama Islam di Pulau Jawa. Mereka menjadikan kesenian bernuansa Islami agar disukai oleh masyarakat. Misalnya, Sunan Kalijaga menggunakan salah satu kesenian Jawa yaitu wayang. Tasawuf. Kedatangan ahli tasawuf di Indonesia diperkirakan pada abad ke-13 Masehi, di mana ahli-ahli dari Mesir dan India mulai menyebar. Contoh strategi yang dilakukan oleh para ulama dalam menyebarluaskan agama Islam melalui tasawuf adalah menggunakan gaya hidup sederhana, bersahaja, dan tidak mementingkan dunia. Dengan cara ini, banyak penduduk yang bersimpati dan tertarik kepada mereka. Fase penyebaran Islam di Indonesia. Fase penyebaran Islam di Indonesia dibagi menjadi 3 fase. Fase kehadiran pedagang Muslim, fase terbentuknya kerajaan Islam, dan fase pelembagaan Islam. Fase kehadiran pedagang Muslim. Fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses sosialisasi yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pedagang Muslim dan penduduk setempat. Fase terbentuknya kerajaan Islam. Kerajaan Islam di Indonesia masuk pertama kalinya antara sekitar abad ke-6 Masehi, dan saat kerajaan-kerajaan Islam masuk ke tanah air pada abad ke-13, berbagai kerajaan Hindu dan Buddha mengakhiri masa kejayaannya.
Dengan demikian, kerajaan Islam berkembang turut serta menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Fase pelembagaan Islam. Pada fase ini, sosialisasi dan dakwah tidak dapat terbendung dan berhasil masuk kekuasaan merambah hampir ke seluruh wilayah. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peranan penyebar dan pengajar Islam. Mereka menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan, dan banyak di antara mereka yang menikah dengan penduduk pribumi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.